Oke, ini pembahasan terakhir kita tentang persamaan garis lurus ya. Jadi kalau misalkan kalian ketemu soal yang kayak gini nih ya, ini ada sebuah grafik di soalnya. Terus pertanyaannya adalah persamaan garis G pada gambar di atas adalah, yang ditanya sebenarnya adalah persamaan garis ya. Garis apa? Garis si G nih. Kalau kalian lihat ini adalah ada sebuah garis ya, ada sebuah garis. Nah, ini namanya adalah garis G ya. Nah, garis G ini sebenarnya dilewati oleh dua titik ya. Ini titik yang pertama, ini titik yang kedua, atau boleh dibalik, ini yang pertama, ini yang kedua, terserah kalian gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini kan titik itu selalu dimulai dari x, y ya. Begitupun dengan ini x, y gitu kan ya. Nah, sekarang si dua ini ada di sumbu x ya kan, ini dua. Nah, sekarang lihat si titik yang ini ke atas enggak? Enggak, ke bawah juga enggak, berarti y-nya adalah 0 gitu aja ya. Nah, sekarang ini 5 ada di sumbu ini min 5 ada di sumbu siapa? Di sumbu y ya. Berarti ininya adalah min 5. Nah, x-nya, ini kan titiknya di sini, di pas garis banget. Ke kiri enggak? Enggak. Ke kanan juga enggak, tapi pas garis. Berarti kalau pas garis dia ada di titik siapa? Titik 0. Berarti x-nya adalah 0. Pokoknya kalau di pas garis pasti nilainya adalah 0 gitu ya. Nah, ini kan yang diketahui sebenarnya dua titik. Berarti kita tulis dulu ya di sini. Diketahui ada titik 1 ya, titik 1, ada titik 2 kayak gitu ya. Nah, terus setelah kalian deh titik 1 mau yang mana. Kalau mau yang bawah dulu boleh. Titik 1 misalkan adalah 0,5. Titik yang pertama adalah 0,5 gitu ya. Terus titik yang kedua adalah 2,0. Berarti titik yang kedua titik yang maaf Ibu salah nulis ya. Ibu ambilnya gini aja deh ya. Titik yang pertama 2,0, titik yang kedua 0,5. 0,5. Ini x1, ini x2, ini y2 karena dia titik kedua ya. Berarti ini adalah x1, ini adalah y1. Nah ya, jadi ini yang diketahuinya, ada titik 1, ada titik 2, ini 2,0 berarti x1, y1, dan 0,5 berarti x2, y2. Nah, terus yang ditanya adalah, Ibu tulis di sini aja ya. Ditanya adalah persamaan garis gitu ya. Nah, kita jawab persamaan garisnya. Karena yang tanya persamaan garis itu ada dua rumusnya ya. Ada yang diketahui gradiennya, ada yang enggak. Nah, kira-kira tadi dari yang diketahui, kira-kira kita pakai rumus yang mana? Atas apa bawah? Benar, kita pakai rumus yang bawah. Berarti rumus yang bawah kenapa? Karena yang diketahui hanya ada dua titik, tapi gradiennya juga belum tahu gitu ya. Berarti kita tulis y dikurang y1 per y2 dikurang y1 sama dengan x dikurang x1 per x2 dikurang x1 gitu ya. Terus kita masukin, berarti y dikurang y1 nya dapat berapa? Y1 nya dapat 0 ya. Nih, y1 nya 0 nih. Nah, ini ya. Baru dikurang y2 nya min 5 dikurang 0 sama dengan x dikurang x1 nya dapat 2 per x2 nya dapat 0. 0 dikurang 2 ya. Y dikurang 0 ini bisa dihasilkan nih ya. Walaupun ini dia tidak punya variabel tapi dia nilainya 0. Jadi anggap aja sebuah variabel dikurangi sama objek yang tidak ada. Berarti hasilnya adalah dia sendiri gitu kan ya. Dikurang min 5 dikurang 0, punya hutang 5 tapi tidak dibayar atau tidak hutang lagi, berarti hutangnya pas masih min 5 sama dengan, nah kalau yang ini nggak bisa. Kenapa? Karena ini ada angkanya 2 dan 2 ini tidak punya variabel, jadi tidak bisa dijumlahkan, yang satu punya yang satu enggak. Berarti tulis ulang, x dikurang 2 per 0 dikurang 2, berarti hasilnya min 2. Kalau udah diapain kata ibu? Dikali silang, ini kali ini kali ini gitu ya. Kita kalikan yang punya variabel x terlebih dahulu. Ini satu suku, ini dua suku. Berarti kita tulis yang sukunya paling kecil, berarti suku 1 dulu. Min 5 dikali baru yang suku kedua, x dikurang 2 sama dengan baru ini ya. Ini satu suku, ini satu suku semua. Ya udah kalau gitu yang angka dulu yang tulis baru variabel. Min 2 dikali y gitu aja ya. Kita kalikan, min 5 kali x, min 5x, min 5 kali min 2, min kali min, plus 5 kali 2, 10 sama dengan min 2 kali y, min 2y gitu ya. Kita lihat sekarang
Nah, semua pilihannya pengennya yang di sebelah kanan itu 0. Sekarang di sebelah kanan kita hasilnya udah 0 belum? Belum ya? Maaf ini belum ya. Oke, ini belum, masih ada min 2 ya. Berarti min 2-nya harus pindah ke kiri. Jadi tulis tuan rumahnya dulu, min 5x ditambah 10. Tamunya datang, tadinya min, kalau ngelewatin sama dengan jadi plus, jadi berubah tandanya. Plus apa? 2y sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat lagi di pilihan gandanya. Jadi kita ngikutin aja ya, ngikutin jawaban yang ada di pilihan ganda. Di pilihan ganda, semuanya dari A, B, C, D, variabel pertama pengennya Y. Boleh ya? Nggak apa-apa, jadi tergantung mau Y mau X nggak apa-apa. Tapi sebenarnya bentuk umumnya yang pertama adalah variabel X sebenarnya, tapi kalau mau di Y-in dulu juga nggak masalah gitu ya. Oke, sekarang pengennya semuanya variabelnya Y dulu. Nah, sedangkan variabel Y kita ada di suku ketiga ya, berarti kita majukan ke depan. Jadi siapa? Ini kan plus, berarti nggak usah tulis lagi, plusnya 2Y. Habis itu pengennya X, berarti di sini X-nya depannya min, berarti min 5x baru ditambah 10 sama dengan 0. Masih ada yang sejenis nggak? Nggak ada ya, berarti ini hasilnya 2x dikurang 5y tambah 10 sama dengan 0. 2y dikurang 5x tambah 10 sama dengan 0, berarti yang ini, yang A jawabannya gitu ya. Oke, ngerti habis itu? Jadi kalau ketemu grafik, kalau ditanya persamaan garisnya, pakailah rumus yang kedua titik gitu ya. Kita lanjut, maaf, bukan dilanjut ya, kita selesai sampai sini untuk materi di persamaan garis lurus. Jadi di persamaan garis lurus itu sebenarnya kalian tuh cuma punya dua materi pokok, yaitu gradien dan persamaan garis ya. Gradien itu rumusnya tadi macam-macam ya, dan jenisnya juga ada dua. Tadi jenis dari gradien ada sejajar dan tegak lurus. Terus rumus persamaan garis itu rumusnya juga ada dua ya, ada yang diketahui gradiennya dan ada yang juga tidak diketahui gradiennya gitu ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke bab selanjutnya, bab terakhir di semester 1 ini, yaitu persamaan linier dua variabel. Oke, bab yang terakhir yang akan Ibu bahas tentang persamaan linier dua variabel atau PLDV ya. Jadi nanti akan Ibu bahas PLDV dan juga SPLDV gitu ya. Yang pertama akan Ibu bahas adalah tentang persamaan linier dua variabel atau PLDV. Bentuknya umumnya adalah AX tambah BY sama dengan C. Jadi sebenarnya intinya dalam persamaan ini harus ada dua variabel. Toh namanya juga adalah PLDV, persamaan linier dua variabel. Berarti variabelnya harus ada dua, ya. Kan di sini bentuk umumnya adalah AX tambah BY tambah C. Jadi si A sama si B ini adalah koefisien ya. Sedangkan variabelnya adalah X dan Y. Contoh, ya. Contoh dari PLDV. 2x dikurang 7y sama dengan 8. Ini adalah PLDV ya, karena dia mencakup dua variabel ya. Jadi ini variabel x, ini variabel y. Variabel x koefisiennya 2, variabel y koefisiennya min 7, sedangkan konstantanya adalah 8 gitu ya. Begitu. Oke. Terus kalau misalkan Ibu punya lagi, berarti ini namanya apa? Ini namanya PLDV ya. Terus kalau punya lagi misalkan min 3y ditambah 7a sama dengan 12. Apakah ini PLDV? Ya, betul. Kenapa? Karena masih mencakup dua variabel, variabel y dan variabel a ya. Walaupun jauh ya. Ini apa namanya variabelnya, yang ini a, ini variabelnya jauh banget ke y. Biasanya kan y sama x, a dengan b gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting masih mencakup dua variabel. Berarti ini adalah PLDV gitu ya. Terus kalau punya ibu punya lagi min 5x dikurang 7x sama dengan 10. Apakah ini PLDV? Bukan. Kenapa? Karena ini variabelnya masih sama. Pangkatnya juga sama lagi ya. Ini pangkat 1, ini pangkat 1. Kalau gitu ini bukan apa? Ini bukan dari PLDV gitu ya. Terus ini adalah contoh-contoh dari PLDV. Sekarang ada lagi PLDV itu berkembang menjadi apa? Menjadi SPLDV. Apa Ibu itu SPLDV? Sistem
persamaan linear dua variabel. Nah, gitu ya. Jadi yang pertama itu kan ada PLDV, tapi pengembangan dari PLDV itu namanya adalah SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Bu, apa bedanya PLDV dengan PLDV? Oke. Nah, contoh dari ini ya, contoh dari SPLDV ya. Nah, sekarang Ibu tanya lagi, 2x dikurang 4y sama dengan 10. Ini PLDV? Betul, ini adalah PLDV. Ya. Nah, terus Ibu punya lagi 5x ditambah 10y sama dengan 12. Ini PLDV yang kedua? Betul, ini adalah PLDV. Nah, nanti di soal biasanya ada tanda ininya, tanda cakupannya atau tanda kurung kurawalnya. Jadi, ini kalau digabungin adalah SPLDV. Kenapa bisa begitu? Jadi SPLDV itu sebenarnya adalah gabungan dari dua PLDV. Ya, jadi yang namanya sistem itu nggak mungkin berdiri sendiri atau nggak mungkin hanya ada satu PLDV. Jadi SPLDV itu bisa dibentuk minimal dari dua PLDV, gitu ya. Nah, contoh lagi, 7A dikurang 5B sama dengan 13. Terus ini PLDV bukan? Oke, ini adalah PLDV gitu kan ya. Terus Ibu punya lagi apa ya? A ditambah 7B sama dengan 12. Yang kedua PLDV bukan? Betul, ini juga PLDV. Oke. Yang atas PLDV, yang bawah PLDV. Kalau gitu, ini yang atas dengan yang bawah itu akan membentuk apa? Akan membentuk SPLDV kalau dua-duanya sama PLDV gitu ya. Nah, sekarang terakhir contoh. Bu, kalau misalkan yang atas nih, contohnya kayak gini. Yang atas 7A kurang 5B sama dengan 13. Yang B min 5X dikurang 7. Yang A yang ini ya, 7A yang atas 7A dikurang 5B sama dengan 13. Yang bawah min 5X dikurang 7X sama dengan 10. Apakah itu SPLDV, Bu? Nah, sekarang kita cek. Yang atas tadi ini, yang atas kan PLDV. Yang bawah yang ini kan? Yang ini PLDV bukan? Bukan. Berarti kalau yang atas iya, yang bawah bukan, berarti itu namanya tetap bukan SPLDV. Ingat, SPLDV itu minimal dia dua-duanya PLDV gitu ya. Nah, misalkan Ibu punya contoh lagi. 12A dikurang 4B sama dengan 15 gitu ya. PLDV bukan? Betul, Bu, PLDV. Oke, sip. Terus 7X dikurang 5Y sama dengan 8. Yang ini PLDV bukan? Betul, PLDV. Kalau Ibu gabungkan, apakah dia membentuk SPLDV? Ya, tidak. Jawabannya ini bukan SPLDV. Bukan SPLDV. Kenapa bukan? Karena variabel atas dan yang bawah tidak ada yang saling terkait. Yang atas ada A dan B, yang bawah adanya X dan Y. Ini nggak bakal saling terkait sampai kapanpun kalian mencari nilainya nggak bakal ketemu kalau kedua-duanya sama-sama dikaitkan ya. Jadi syarat SPLDV adalah satu, dia terdiri dari dua PLDV minimal. Yang kedua, variabel dari persamaan yang atas dan variabel dari persamaan yang bawah itu adalah saling berkaitan atau sama. Jadi kalau yang atas A, yang bawah juga harus A, ada A-nya maksudnya. Yang atas ada B-nya, berarti yang bawah juga harus ada B-nya gitu. Artinya apa sih itu? Jadi itu adalah perbedaan dari PLDV dan SPLDV. Kalau PLDV itu cukup satu saja. Kalau SPLDV itu minimal harus ada dua PLDV dan dia variabelnya harus berkaitan dengan persamaan yang atas dengan juga persamaan yang bawah, gitu ya. Oke, dilanjut. Oke, nah di sini Ibu mau merubah kalimat dalam bahasa Indonesia ini ke bentuk SPLDV atau ke bentuk PLDV dulu ya. Karena ini belum ada dua persamaan ya. Ubahlah soal cerita berikut dalam bentuk persamaan. Nah, ini yang dimaksud adalah persamaan linear dua variabel, maksudnya kayak gitu ya.
Kenapa dua variabel? Karena objeknya itu pasti berbeda gitu. Contoh yang A, Andi membeli 5 kg jeruk dan 3 kg apel. Nah, ini kan objeknya berbeda. Yang satu jeruk, yang satu lagi apel. Katanya harga dari 5 jeruk dan 3 apel harganya adalah 72.000. Kalau kalian masukkan ke dalam PLDV atau dalam persamaan linear dua variabel, kita misalkan jeruk itu variabelnya mau apa sih? Misalkan mau X. Kalau apel mau Y misalkan ya. Bu, boleh nggak jeruk A, apel B? Boleh. Ya, terserah kalian variabelnya mau apa. Ya, yang penting adalah variabelnya huruf gitu ya. Nah, kalau kalian bentuk PLDV, nanti PLDV-nya gini nih ya. 5 kg jeruk. Tadi kan jeruk X berarti terus dia belinya 5 kg. Berarti 5X ada kata-kata dan, berarti dan itu ditambah 3 kg apel. Apel tadi Y dan belinya cuma 3 kilo, berarti ditambah 3Y sama dengan harganya berapa tadi? 72.000. Jadi segitu. Jadi kalau dibentuk dalam persamaan linear dua variabel, bentuknya adalah 5X tambah 3Y sama dengan 72.000 ya. Terus di sini umur Desi ditambah 2 kali umur Hasna. Nah, kira-kira objek yang berbeda apa ya? Kalau tadi kan objek yang berbeda adalah jeruk dan apel, karena yang belinya sama-sama Andi, cuman yang beda adalah belinya yang satu jeruk, yang satu apel. Nah, sekarang yang di B ini kira-kira objek yang apa yang berbeda? Orang, betul ya. Yang satu namanya Desi, yang satu namanya Hasna. Oke. Misalkan Desi itu variabelnya A, Hasna itu variabelnya adalah B, gitu ya. Umur Desi, nah di sini kan ada kata-katanya umur Desi, berarti Desi itu kan tadi A ya kan ya. Ini PLDV-nya gini nih, A ditambah, udah jelas banget nih, ditambah berarti A ditambah 2 kali, berarti 2 kalinya nggak usah ditulis ya, 2 kali umur Hasna. Umur Hasna tadi apa? Umur Hasna itu B, sama dengan, udah jelas nih ada kata-kata sama dengan, berarti tulis sama dengan berapa? 42 tahun gitu. Jadi kalau ibu baca umur Desi ditambah 2 kali umur Hasna sama dengan 42 tahun. Jadi A itu kita misalkan umur Desi, B itu kita misalkan umur Hasna gitu ya. Kalau yang tadi ini adalah kilogram jeruk, si X. Kalau si Y adalah kilogram apel. Nah, gitu. Kita lanjut ke yang C ya. Kita cari PLDV-nya ya. Aku adalah sebuah bilangan. Jika aku ditambah 5 hasilnya 17. Wah, ini kira-kira gimana nih ya? Aku adalah sebuah bilangan. Kira-kira ini PLDV atau bersama PLSV? Kalau yang ini kan udah jelas ya. Ada 2 objek ya. Yang satu jeruk, yang satu apel. Ini juga ada 2 objek, yang satu Desi, yang satu Hasna. Ini kira-kira ada berapa objek? Hanya ada 1 ya. Berarti ini namanya bukan PLDV. Apa dong kalau gitu? Namanya adalah PLSV. PLSV itu adalah persamaan linear satu variabel ya. Aku adalah sebuah bilangan. Ini kata-katanya adalah sebuah bilangan. Bilangannya nggak tahu berapa. Berarti kita misalkan aja ini adalah T. Boleh ya. Aku adalah sebuah bilangan, berarti ini adalah T. Jadi si aku itu adalah T, maksudnya gitu ya. Jadi aku itu adalah T. Jika aku tadi kan katanya T. Jika aku berarti ini T ditambah, berarti tambah 5 ditambah 5, hasilnya itu berarti sama dengan kan? Sama dengan berapa? Hasilnya 17 gitu. Ya, jadi kalau kalian masukkan ke persamaan bentuknya kayak gitu. Kalau yang ini PLDV, ini namanya PLSV atau persamaan linear satu variabel. Jadi kalau ibu baca adalah sebuah bilangan ditambah 5 hasilnya sama dengan 17 gitu sebenarnya. Karena T itu adalah sebuah bilangan. T itu sebenarnya aku, tapi aku itu sendiri adalah sebuah bilangan gitu ya. Oke, yang mau ibu bahas selanjutnya adalah metode penyelesaian SPLDV ya. Sebenarnya metode penyelesaiannya itu ada 3. Yang pertama ada metode grafik, kedua adalah metode eliminasi atau menghilangkan, yang ketiga adalah metode substitusi atau penggantian. Ini penyelesaian ya bacanya ya, cuman I-nya itu nempel banget sama A ya. Nah,
Biasanya metode eliminasi dan substitusi ini adalah saling berkaitan. Jadi nanti Ibu bahasnya nggak satu-satu ya. Jadi Ibu akan menggabungkan antara metode eliminasi dan metode substitusi ya. Tapi biasanya kalau metode grafik itu sendiri juga nggak masalah gitu ya. Nah, sekarang di sini ada contoh. Gunakan metode grafik, ini udah jelas banget ya di soalnya. Gunakan metode grafik untuk penyelesaian SPLDV berikut gitu ya. Jadi di sini ada dua PLDV, ada yang atas, ada yang bawah. Yang atas itu PLDV-nya adalah 2x tambah y sama dengan 6. Yang kedua adalah x tambah 2y sama dengan 6. Nah, di sini kan katanya disuruh menggunakan metode grafik ya. Berarti langkah pertama, langkah 1 kalian pisahkan dulu untuk PLDV PLDV masing-masing. Jadi kalian cari dulu PLDV yang A. Berarti apa? 2x ditambah y sama dengan 6. Nah, kalau yang B berarti PLDV-nya adalah x ditambah 2y sama dengan 6 gitu ya. Terus yang kedua, kalian tolong cari tipot sumbu x. Tipot itu artinya titik potong ya, tipot sumbu x. Kalau tipot sumbu x berarti y-nya itu sama dengan 0 gitu ya. Tipot sumbu x berarti y-nya sama dengan 0. Berarti kalian tulis dulu persamaannya 2x tambah y sama dengan 6. Nah, tadi kan kita nyari tipot sumbu x, katanya y-nya 0, berarti ganti y-nya 0, berarti 2x ditambah 0 sama dengan 6 gitu ya. 2x tambah 0 hasilnya adalah 2x sama dengan 6. Jadi x sama dengan 6 dibagi 2. Jadi x-nya hasilnya adalah berapa nih? 3. Nah, kalau gitu tipot yang pertama adalah x-nya dapat 3, y-nya dapat 0, berarti 3,0 gitu. Nah, tadi tipot sumbu x, sekarang dibalik. Tipot sumbu y. Nah, cari tipot sumbu y. Tadi tipot sumbu x, sekarang tipot sumbu y. Tipot sumbu y berarti nilai apa? Nilai x-nya sama dengan 0. Kalau tadi y-nya 0, sekarang dibalik x-nya 0. Jadi saling berkebalikan lah gitu ya. Kalau nyari tipot sumbu x, y-nya 0. Kalau tipot sumbu y, x-nya yang 0. Kita tulis ulang persamaannya. 2x ditambah y sama dengan 6. X-nya sekarang ganti 0. 2 kali 0 gitu kan ya. Karena x-nya 0 tambah y sama dengan 6. 2 kali 0, 0 ditambah y sama dengan 6 gitu ya. 0 tambah y berarti y sama dengan 6. Ternyata y-nya dapat 6. Nah, berarti x-nya adalah 0. Berarti sini adalah 0,6 gitu. Ya. Dapat ya? Jadi jadi PLDV pertama dapat 2 titik. Yang pertama 3,0, yang kedua adalah 0,6 gitu ya. Lanjut ke PLDV yang kedua nih, yang x tambah 2y sama dengan 6. Sama langkahnya. Cari tipot sumbu x di mana y-nya sama dengan 0 gitu kan ya. Kita tulis ulang persamaannya, berarti x tambah 2y sama dengan 6. Ganti y-nya dengan 0. X tambah 2 kali 0 sama dengan 6. Jadi x ditambah 2 kali 0, 0 sama dengan 6. X tambah 0. X sama dengan, jadi hasilnya 6. Berarti tipotnya berapa? X-nya dapat 6, y-nya dapat 0. Gitu. Lanjut, berarti kita cari tipot sumbu x. Sumbu x sudah, berarti tipot sumbu y. X-nya sama dengan 0. Kita tulis ulang persamaannya, x tambah 2y sama dengan 0. Sama dengan 6. Ini ya, x tambah 2y sama dengan 6. X-nya ganti 0, berarti 0 ditambah 2y sama dengan 6. 0 tambah 2y, 2y sama dengan 6. Berarti y sama dengan 6 dibagi 2. Berarti y-nya berapa? Y-nya dapat 3. Ketemu deh, x-nya 0, y-nya 3. Berarti 0,3. Nah, gitu ya. Dapat nih langkah 1, langkah satunya berarti masing-masing cari tipot sumbu x sama tipot sumbu y. Oke? Langkah 2-nya. Langkah 2, mencari tipot kedua garis gitu ya. Oke, sekarang kita mencari tipot kedua garis atau persamaan. Itu langkah kedua ya. Oke, tadi kan persamaannya itu ada 2. Ada 2x tambah y sama dengan 6, ada x tambah 2y sama dengan 6. Kita tulis ulang ya. Ini pertama adalah x
2x tambah y sama dengan 6 sama x tambah 2y sama dengan 6. Nah ya, oke. Sebenarnya dalam metode grafik ini pasti ada yang namanya metode eliminasi sama metode substitusi, karena kedua metode ini nggak bakal bisa hilang, nggak bakal bisa pisah gitu ya. Kalau ada eliminasi, ada substitusi, jadi istilahnya ada yang dihilangkan, ada yang diganti gitu ya. Nah terus oke, kalau udah kayak gini ya, langkah kedua ya, kalian harus eliminasi. Eliminasi itu tadi apa sih? Menghilangkan. Kalian pilih mau menghilangkan variabel x apa menghilangkan variabel y. Oke, kita sepakati, kita hilangkan variabel x ya. Bu, boleh nggak variabel y? Boleh, tapi sekarang kita sepakati variabel x saja yang kita hilangkan ya. Kalau mau menghilangkan variabel x ya, dengarkan, kalau mau menghilangkan satu variabel ya, artinya kalau mau mengeliminasi itu syaratnya kalian harus menyamakan koefisien gitu ya. Jadi kalau kalian mau eliminasi, kalian harus menyamakan koefisien. Tadi kan yang mau dihilangkan apa namanya, variabel x. Nah sekarang kita lihat variabel koefisien x yang di atas 2, yang bawah angkanya berapa? 1 ya. Sama nggak? Enggak. Tadi kan katanya kalian mau menghilangkan variabel x, tapi ini belum sama koefisiennya. Berarti bagaimana biar sama? Caranya kalian harus mengalihkan. Kira-kira kali berapa nih biar sama? Oke, kalau gitu yang atas ibu kali 1, yang bawah ibu kali 2. Bener nggak? 2x kali 1, 2x. Betul? X kali 2, 2x. Sama nggak? Udah sama kan? Oke, kita ini ya, coba kita kita tulis. Jadinya gini nih, 2x kali 1 berarti 2x. Ini kalinya ibu kasih titik aja ya, biar kalian nggak bingung antara kali dan variabel. 2x kali 1, 2x. Jadi ini semua kalikan 1 nih ya. 2x kali 1, 2x. Plus y kali 1 berarti tetap plus y sama dengan 6 kali 1, 6. Gitu ya. 2 kali x berarti hasilnya 2x. Positif kali positif, ini positif, ini positif ya. Positif kali positif, positif. 2y kali 2, 4y sama dengan 6 kali 2, 12. Gitu ya. Nah sekarang tadi kan kalian mau menghilangkan variabel x ya. Tadi syaratnya adalah kalian harus menyamakan koefisien. Sekarang udah sama belum koefisiennya? Sudah. Kalau sudah berarti kita bisa menghilangkan dengan cara apa? Dengan cara dikurang. Gitu ya. 2x dikurang 2x berarti habis ya. Ini y-nya nilainya 1 ya. 1y dikurang 4y, ibu jabarkan. 1y dikurang 4y sama dengan punya hutang 4 dibayar 1. Masih punya hutang nggak? Masih punya hutangnya. Berapa hutangnya? 3. 3 apa jadinya? Karena dua-duanya variabelnya y, berarti hutangnya masih 3y. Berarti di sini 1y dikurang 4y berarti min 3y sama dengan, kita jabarkan lagi nih, sekarang 6 kurang 12. 6 kurang 12, punya hutang 12 dibayar 6. Karena 6 ini positif ya. Masih punya hutang dong. Hutangnya berapa lagi? 6. Berarti di sini adalah negatif 6. Jadi y sama dengan min 6 dibagi min 3. Ya kan? Y sama dengan min bagi min plus 6 bagi 3, hasilnya adalah 2. Ketemu, y-nya ada 2. Gitu. Nih habis eliminasi, kalian harus masuk ke substitusi. Nah, kalau substitusi ini adalah penggantian. Nah, dalam penggantian ini kalian bebas memasukkan nilai y ya. Yang dimasukkan adalah nilai yang kalian dapati nanti ya. Kalian masukkan nilai yang kalian dapati mau ke mana? Mau ke persamaan 1 apa ke persamaan 2? Ke persamaan 1, kedua misalkan ya. Jadi bagaimana persamaan 2 tulisannya adalah x tambah 2y sama dengan 6 gitu ya. Ini persamaan 2 tulisannya kayak gini. Bu, boleh nggak persamaan 1 saya masukin? Boleh. Nanti nilainya pasti sama, nggak neko-neko lah. Begitupun ini. Kalian mau menghilangkan variabel x boleh, mau variabel y boleh, tapi nanti juga ujung-ujungnya nilainya sama gitu ya. Oke, sekarang kita masukkan x ditambah 2 kali y sama dengan 6. 2y itu artinya 2 kali y. X ditambah 2 kali y-nya udah dapet nih 2, berarti 2 kali 2 sama dengan 6.
X tambah 4, 2 kali 2 4 sama dengan 6. Jadi bagaimana? X sama dengan, tuan rumah di sini siapa? 6, plus kalau ngelewatin sama dengan jadi berubah jadi min 4. Jadi X nya berapa? 2 gitu ya. Berarti kalau gitu udah ketemu dong tipotnya. Tipotnya itu kan X, Y. Nah sekarang X nya dapat berapa? X nya dapat 2, Y nya dapat 2 gitu ya. Nah kalau kalian mau lebih jelasnya di gambar grafik, nah seperti ini. Oke, ini adalah yang atas. Ini adalah grafik dari 2X tambah Y sama dengan 6. Kalau ini adalah grafik yang ini nih, grafik dari X tambah 2Y sama dengan 6. Bisa kita cek ya. Ini grafik 2X tambah Y sama dengan 6, titiknya ada di 3,0. Ini yang grafik itu yang atas nih ya. 2X tambah Y sama dengan 6, grafiknya yang atas ya. Ada titik apa? 3,0. X nya 3, Y nya 0. Di sini kan 1, 2, 3. Nah ini nih ya kan. Terus ada titik apa lagi? 0,6. X nya 0, Y nya 6. X nya 0, Y nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah di sini nih ternyata benar, ini adalah garis dari 2X tambah Y sama dengan 6. Sekarang yang X tambah 2Y sama dengan 6 ada di titiknya 6,0. X nya 6, Y nya 0. X nya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini nih ya. Terus karena 0 berarti pas di garis ya. Terus satu lagi 0,3, X nya 0, Y nya 3. X nya 0 berarti di sini, Y nya 3, 1, 2, 3 berarti sini nih. Nah kalau kalian gambar ya berarti ini tipotnya. Tipot itu adalah titik potong, jadi saling berpotongan. Nanti kedua garis itu di mana? Di titik 2,2. Benar nggak? Dapat tipotnya 2,2. Oh betul ternyata gitu ya. Jadi itu adalah cara dari apa? Cara dari metode grafik. Jadi kita akan membahas soal-soal aja ya di sini ya. Nah, terus di sini Ibu punya soal. Kita akan bahas soal-soal aja ya. Ya, jadi pada saat kapan kita menggunakan eliminasi substitusi? Oke, kita akan lihat soal yang ini nih ya. Jadi kalian bisa menggunakan metode substitusi dan juga eliminasi secara sekaligus ya. Tapi tadi juga metode grafik kan kalian sudah Ibu ajarkan ya, metode eliminasi dan substitusi. Karena Ibu sudah jelaskan, kedua metode itu tidak akan saling lepas, saling berkaitan terus ya. Jadi ada yang hilang, ada yang digantikan dong gitu. Oke, di sini kuis 5.3 contohnya adalah jika X dan Y adalah penyelesaian dari sistem persamaan 3X kurang 4Y sama dengan 17 dan 2X tambah 5Y sama dengan min 4, maka nilai 4X tambah 3Y adalah gitu ya. Jadi ada dua persamaan nih. Yang pertama adalah 3X kurang 4Y sama dengan 17. Kita tulis dulu persamaannya. Diketahui ya, yang pertama persamaannya adalah 3X dikurang 4Y sama dengan 17. Terus yang keduanya adalah 2X tambah 5Y sama dengan min 4. 2X ditambah 5Y sama dengan min 4. Yang ditanya adalah 4X dikurang 3Y nya berapa? 4X dikurang 3Y nya itu berapa? Itu ya. Oke, sekarang kita jawab. Nah, kalau udah kayak gini kita nggak usah pakai metode grafik karena yang disuruh juga nggak buat grafik kan. Ya udah, kita langsung pakai metode eliminasi dan substitusi. Kita jawab. Oke, yang kita gunakan pertama adalah eliminasi. Nah, untuk mempermudah jadinya gini. Tadi kan kata Ibu eliminasi apa? Eliminasi itu adalah langkahnya itu syaratnya kalian harus menyamakan koefisien. Sekarang kira-kira kita tulis dulu aja yang ininya ya. Ini nih persamaan, dua persamaan ini kita tulis dulu. 3X dikurang 4Y sama dengan 17, terus 2X ditambah 5Y sama dengan minus 4. Nah, kira-kira kalian mau paling enak kira-kira mengeliminasi yang mana sih? Eliminasi variabel X ya, yang enak ya. Mau Y juga nggak apa-apa sih sebenarnya, yang penting mah kalian bisa gitu. Cuman oke deh, sekarang kita mau eliminasi yang tadi kan kita udah belajar yang eliminasi X, sekarang kita mau belajar eliminasi Y. Oke, nggak apa-apa deh. Oke, di sini Ibu akan kalikan. Nah, ini kan
ini kan kita eliminasi biar koefisiennya sama ya, koefisien dari si Y ya. Kalau gitu biar sama, enaknya gini, kita